Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu Doang. Anjir, malas up sebenarnya, tapi mari kita lanjutkan alur cerita Jenderal Bintang Sudirman. Dan part ke-91, mari kita mulai. Kembali ke hutan belantara selatan, terlihat jika peperangan kelompok sekutu melawan grup Yellowhead masih terus terjadi, di mana pasukan sekutu terus melancarkan serangan ke arah gelombang Monster Beast. Dengan para prajurit yang dikomandoi oleh Yunjin, pertempuran dapat berjalan lancar. Namun meski begitu, beberapa prajurit yang sebelumnya bertempur, mereka hampir kehabisan soul power. Jadi, jika situasi terus berlanjut, mereka tidak dapat mempertahankan ritme peperangan. Bahkan saat ini saja, beberapa pasukan Squad 17 Iron Wall tidak dapat mempertahankan senjatanya lagi. Jadi karenanya, kemampuan tempur mereka terus berkurang. Melihat situasi itu, Yunjin memerintahkan setiap unit untuk ganti posisi, di mana bagi prajurit yang berada di belakang, bertukar posisi dengan yang ada di depan. Sedangkan prajurit yang soul powernya hampir habis, harus kembali ke pusat untuk beristirahat. Jadi karenanya, beberapa prajurit mulai melepaskan bentuk mecha dan mundur dari area tempur. Melihat itu semua, Yunjin memerintahkan Zifu untuk membagikan pil yang Yunxiang berikan kepada prajurit yang telah kelelahan. Jadi karenanya, Zifu langsung meluncur ke arah para prajurit yang mundur ke pusat. Serta ia mulai membagikan pil pemulih kepada mereka. Di mana di saat para prajurit melihatnya, mereka benar-benar terkejut. Karena bukankah itu merupakan pil restorasi jiwa bintang 3? Sampai-sampai Putri Langhuan yang memperhatikan dari atas kapal, dirinya juga sama terkejutnya. Karena apakah itu merupakan pil restorasi jiwa? Bahkan dengan tanda dan kualitas dari bentuk pilnya, itu merupakan pil kelas atas yang legendaris. Melihat suatu pil yang begitu langka, Putri Langhuan tentu saja terheran. Karena meski kerajaan Tiandu memiliki alkimia tradisional kuno dan memiliki lebih banyak alkemis daripada dua kerajaan lainnya, tapi bukankah ia hanya komandan tertinggi dari tentara Ciluan? Jadi bukankah mereka terlalu murah hati? Tapi ketika dirinya memikirkan situasi sebelumnya, apa mungkin ini karena bantuan dari Song Yunxiang? Hanya saja di saat dirinya mengingat akan Yunxiang, ia penasaran ada di mana Yunxiang berada. Karena sudah 5-6 jam berlalu sejak ia turun dari kapal. Bahkan ia bertanya-tanya, mengapa orang itu belum muncul di medan perang? Jadi apa yang sedang dilakukannya? Di sisi lain, di pusat kendali kapal Yellowhead, si asisten komando yang memperhatikan pertarungan, ia benar-benar terkejut karena apa yang sebenarnya terjadi di sana. Terutama bagaimana bisa mereka pulih dari cedera secepat itu. Namun di saat ia terus memperhatikan lebih lanjut, dirinya semakin terkejut karena kenapa beberapa dari mereka masih memulihkan soul power tepat di medan perang. Yang mana ketika ia melihat Zifu membagikan sesuatu, dirinya bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar memberikan pil? Apakah tentara perbatasan Tiandu benar-benar sekaya ini? Hanya saja di saat yang bersamaan, sebuah goncangan terjadi kepada kapal. Jadi ia bertanya kepada awak kapal tentang apa yang sedang terjadi. Dan salah satu dari mereka berkata, jika situasi ini benar-benar aneh, karena meski dirinya tidak mengetahui alasannya, tapi pintu kabin terbuka secara tiba-tiba. Jadi sepertinya pembentukan manajemen sistem utama dari kapal telah gagal, dan jalur komunikasi juga telah terputus. Di saat yang bersamaan, setiap awak kapal yang ada di sana sedikit dikejutkan dengan sumber suara dari arah pintu komando, yang mana karenanya setiap orang yang ada di sana langsung menengok memperhatikannya. Dan benar saja, pintu langsung terbuka dengan lebar. Bahkan saat ini, beberapa orang yang merupakan Shadow Guard langsung menerjang awak kapal. Dengan serangan kejutan yang tidak terduga, setiap prajurit Shadow Guard langsung melumpuhkan awak kapal yang ada di sana. Yang mana karenanya, beberapa yang lainnya mulai memanggil senjatanya. Karena dengan kehadiran para penyusup, mereka tidak bisa membiarkannya begitu saja. Tapi, meski para prajurit Yellowhead mencoba melancarkan serangan balasan, dengan kemampuan yang terlatih, para Shadow Guard berhasil menumbangkan mereka satu persatu. Sampai-sampai bagi prajurit yang bersiap melancarkan serangan kejutan ke arah Tumi, ia terkena tembakan di arah lengannya. Jadi akhirnya Tumi mengambil senjatanya dan menusukkannya tepat ke perut si prajurit. Karena berani sekali bajingan itu menyerangnya dari belakang.
Dengan tumbangnya prajurit Yellowhead, Tumi berterima kasih kepada Paman Kei karena nyatanya Song Kei memperhatikan pertarungan menggunakan busur crossbow miliknya. Sedangkan di belakangnya, Yun Xiang dan pamanmu mulai berjalan mendekat, di mana si asisten komando yang melihatnya ia benar-benar terkejut karena bagaimana bisa pihak musuh melakukan serangan seperti ini. Yun Xiang yang baru saja tiba di sana, ia berkata kepada setiap orang jika mereka menghargai nyawanya, lebih baik menyudahi perlawanan yang tidak berguna. Jadi dengan jentikan jari, Yun Xiang langsung mengaktifkan formasi pengikat untuk menahan mereka. Di mana dari apa yang terjadi, si asisten prajurit yang tadinya berencana menyembunyikan senjatanya, ia tak dapat berbuat apapun. Bahkan dirinya benar-benar terkejut dengan aksi dari Yun Xiang. Karena apakah dirinya merupakan master formasi? Terutama apakah dirinya baru saja membentuk formasi instan? Mengalihkan rasa keterkejutan dari si asisten komando, Yun Xiang melihat seseorang yang terkena tusukan di perut. Di mana dengan kesal ia berkata kepada Tumi, bukankah dirinya sudah bilang untuk tidak membunuh siapapun? Karena tugasnya saat ini adalah untuk membajak kapal agar tidak diserang oleh bis. Jadi jika dirinya membunuh para kru, apakah ia ingin menyuruhnya untuk mengemudikan kapal secara pribadi? Dan Tumi, ia pun langsung mendekati Yun Xiang, serta meminta maaf kepadanya karena dirinya tidak bisa menahan diri. Melihat orang-orang yang menyusup, si asisten komando dengan panik bertanya tentang siapa mereka. Dan Yun Xiang yang dipeluk oleh Tumi, ia langsung menyingkirkannya begitu saja, serta berkata jika dirinya datang kemari dengan maksud untuk membajak kapal. Jadi sekarang kapal ini adalah miliknya. Yang mana Yun Xiang bertanya, apakah wanita itu merupakan kapten kapal? Karena sebaiknya ia mematuhi perintahnya jika ingin dibiarkan hidup. Bahkan Yun Xiang juga memperingatkan jika dirinya berharap agar wanita itu mengetahui hal yang baik baginya. Dengan seenaknya, Yun Xiang langsung pergi ke tempat kendali, di mana dengan keahliannya, ia memeriksa log navigasi kapal terlebih dahulu. Sedangkan pamanmu yang memperhatikan seisi kapal, ia merasa jika kapal ini seperti bukan dari era sekarang. Bahkan ia tak pernah berharap jika bandit hutan belantara selatan akan memiliki teknologi canggih seperti ini. Tapi meski begitu, ternyata Tuan Muda Yun Xiang memiliki cara untuk membawa kelompoknya secara langsung dan membajak kapal. Bahkan meski dirinya mengetahui seberapa hebatnya Tuan Muda Yun Xiang dalam bidang formasi, tapi melihat teknik penyembunyian yang luar biasa dengan mata kepalanya sendiri, dan fakta jika ia bisa secara diam-diam menyelinap kapal tanpa terdeteksi, benar-benar hebat. Karena meski membutuhkan waktu berjam-jam, kelompoknya berhasil meretas ke dalam sistem internal mereka dari luar, menggunakan metode deskripsi khusus dan membuka pintu. Yang mana itu artinya Tuan Muda Yun Xiang telah berhasil membobol formasi pertahanan mereka. Jadi seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Yun Xiang, ia merupakan orang yang dapat mengaplikasikan taktik rumit seperti ini dengan baik. Di saat pamanmu memperhatikan sekitarnya, Yun Xiang yang memperhatikan sistem kapal menjadi semakin tertarik. Karena nyatanya kapal itu dibuat dari peradaban kuno. Yang mana ketika Yun Xiang mengatakan itu, si asisten komando sangat terkejut. Karena situasi ini benar-benar buruk. Jadi mereka tak bisa membiarkan Yun Xiang untuk terus memecahkan rahasia. Jadi karena dirinya tidak memiliki pilihan, ia terpaksa untuk tidak mematuhi perintah sang kapten. Yang mana ia berencana untuk melepaskan 2 bis holy stage lebih awal dari yang dijadwalkan. Dari itu jugalah wanita itu merasa panik karena dirinya tidak bisa membiarkan rahasia sang kapten terekspos sedikitpun. Jadi jika dirinya memanggil kedua bis itu tepat di ruang kontrol, maka kapal akan hancur bersama mereka. Jadi ia berencana untuk memanggil kedua bis dan mengajak semua orang mati bersama-sama. Tapi di saat si wanita itu mengambil sesuatu dari saku bajunya, pamanmu langsung menangkapnya, yang mana itu menggagalkan aksi miliknya. Bahkan pamanmu bertanya dengan serius tentang apa yang hendak dilakukannya. Melihat apa yang dilakukan oleh pamanmu, Yun Xiang berkata jika kemungkinan wanita itu masih memiliki kartu tersembunyi. Tapi mau bagaimanapun itu, Yun Xiang tidak terlalu peduli. Jadi dirinya akan mengurus hal itu terlebih dahulu. Jadi ketika dirinya menjentikan jari, sebuah formasi pengekang langsung mengikat erat si asisten komando. Di mana dengan formasi pengikat di segala sisi, akhirnya wanita itu tak berdaya dibuatnya. Dan Yun Xiang berkata jika ini adalah
hukumannya karena telah bermain kotor. Jadi sekarang ia akan mengalami rasa sakit yang ekstrim dan lebih buruk daripada kematian. Dari itu jugalah Yun Xiang kembali menjentikkan jarinya, di mana secara tiba-tiba wanita tersebut mulai merasakan kelelahan. Bahkan pikirannya serasa terus diserap oleh sesuatu. Karena apa yang dilakukan oleh Yun Xiang, ia menyerap energi kehidupan si wanita, hingga akhirnya wanita itu merasakan rasa sakit yang lebih menyakitkan daripada kematian. Jadi dirinya memohon kepada Yun Xiang untuk membunuhnya. Jadi atas jeritan yang mengerikan, para awak kapal yang ditahan, mereka merasakan ketakutan. Tapi Yun Xiang kemudian berkata, jika hal yang sama berlaku untuk mereka semua. Yang mana akhirnya formasi pengekang mengikat para tawanan. Bahkan Yun Xiang juga lanjut menjelaskan, entah mereka takut mati atau tidak, jika mereka tidak ingin berakhir seperti si wanita itu, lebih baik mereka bertindak kooperatif. Jadi karenanya Yun Xiang memerintahkan Song Kei untuk memperhatikan para tawanan, sedangkan bagi Tumi ia harus membantunya dalam menangani komunikasi. Setelah Yun Xiang memperhatikan sistem log kapal itu, ia menjelaskan jika dirinya telah mendapatkan 40% kontrol kendali. Jadi saat ini mereka bisa memulai komunikasi, yang mana karenanya Yun Xiang meminta Tumi untuk kirim permintaan komunikasi ke kapal terbang Shisui. Jadi atas tugasnya, Tumi mulai membantu menghubungkan komunikasi ke arah kapal Shisui. Di saat yang bersamaan, di kapal Shisui, para awak kapal yang ada di sana memberitahukan sang putri jika mereka baru saja mendapatkan permintaan komunikasi. Tapi sepertinya itu berasal dari kapal musuh yang sebelumnya mengejar. Jadi mereka bertanya, apakah kelompoknya perlu menghubungkannya? Dan sang putri yang cukup terkejut, ia membalas untuk hubungkan komunikasi. Karena dirinya ingin melihat tentang hal apa yang ingin dilakukan oleh para bandit pasir sialan itu. Dari penjelasannya, akhirnya sambungan komunikasi berhasil terjalin. Namun, mengetahui jika yang ada di hadapan layar merupakan Yun Xiang, sang putri benar-benar terkejut. Karena kenapa dirinya bisa ada di sana? Terutama, bukankah ini merupakan komunikasi dari kapal musuh? Atau mungkin sebenarnya Yun Xiang telah ditangkap? Dan Yun Xiang membalas jika dirinya berhasil mengambil alih kendali kapal musuh. Meski Yun Xiang mengatakan hal itu, sang putri benar-benar tak percaya karena bagaimana cara Yun Xiang dapat melakukannya. Tapi Yun Xiang kemudian berkata jika dirinya tidak memiliki banyak waktu, yang mana ia meminta si putri untuk menghubungkan dirinya dengan kakak senior Miao dan kakak Yunjin serta yang lainnya, karena dirinya akan membagikan rencana pertempuran kepada setiap pihak. Dari itu jugalah ketika Miao Yin menahan Zhang Jiao, dirinya sedikit terganggu oleh suatu komunikasi. Namun mengetahui jika yang menghubunginya adalah Yun Xiang, ia tentu saja terkejut, bahkan bertanya tentang ada di mana dirinya. Tapi ketika Yun Xiang menjelaskan situasinya, setiap pihak yang bergabung ke dalam komunikasi benar-benar tak menyangka. Karena apakah Yun Xiang benar-benar sudah mengambil kendali kapal musuh? Bahkan sang putri juga bertanya, apakah kelompoknya akan beralih pangkalan? Di mana dengan pemikiran cepat, Yun Jin berkata jika mengabaikan kapal Shisui dan beralih ke kapal musuh yang tidak akan dikejar oleh para bis merupakan strategi yang brilian. Bahkan sang putri yang sebelumnya mempertanyakan situasi, ia mulai mengerti. Karena jika kapal musuh memiliki kemampuan peniruan makhluk bis, maka kelompoknya dapat mengabaikan generator retakan sementara itu. Jadi mereka dapat meninggalkan area secara langsung. Mengetahui rencana itu, tanpa banyak kata Miao Yin bertanya tentang hal apa yang ingin Yun Xiang perintahkan kepadanya. Karena dirinya akan menuruti rencananya. Bahkan baik sang putri dan Yun Jin, mereka juga bersedia melakukan apapun demi membantu suksesnya rencana. Dari hal itu, Yun Xiang pun mulai menjelaskan jika dirinya ingin kakak senior Miao untuk tetap membuat Holy Stager musuh sibuk dan terganggu. Pastikan agar ia tidak melihat sesuatu yang aneh di pihaknya. Lalu bagi sang putri, beritahukan para rekan di kapal untuk mengemas barang-barang dan bersiap mengganti kapal. Sedangkan bagi kakak Yunjin, bertahanlah di pusat pertarungan sedikit lebih lama, karena mereka membutuhkan gelombang serangan balik terakhir, di mana serangan itu cukup kuat untuk memecahkan gelombang bis yang akan datang dari dalam retakan, serta memberikan waktu kepada setiap unit untuk mengganti kapal.
Tapi meski Yunxiang memberitahukan rencananya, Yunjin sedikit keberatan. Karena dengan kondisi saat ini, mereka hanya bisa secara perlahan untuk maju menuju celah. Dan mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk memecahkan gelombang bis serta membuat serangan pembukaan. Namun Yunxiang kemudian berkata untuk tak perlu khawatir, karena di pihaknya memiliki ahli yang baru saja siap untuk datang membantu. Di mana di saat Yunxiang mengatakan hal tersebut, Miao Yin dan Putri Langhuan tentu saja bertanya-tanya. Sedangkan Yunjin dirinya benar-benar terkejut, karena apa mungkin yang Yunxiang maksudkan adalah orang itu? Dan Yunxiang membenarkan perkataannya. Jadi karenanya ia akan mematikan jaringan komunikasi terlebih dahulu. Dengan berakhirnya komunikasi, Yunxiang mengeluarkan Soul Jet Control di lengannya serta berkata kepada pamanmu untuk awasi hal-hal yang ada di sini karena dirinya akan segera kembali. Jadi setelahnya Yunxiang langsung pergi dari kapal tersebut karena tentu saja ia akan pergi ke dalam Secret Realm. Di dalam Star Terminal Secret Realm, terlihat jika Yunxiang baru saja tiba, di mana setibanya di sana, ia memeriksa terlebih dahulu tim pelayan dan formasi alkimia. Tapi melihat pelatihan para pelayan, Yunxiang sedikit menyayangkannya karena kelompoknya kekurangan mecha bagi pelayan. Jadi saat kembali ke Yong'an, dirinya akan memastikan untuk mengatur pelayan mecha secepat mungkin. Sedangkan di tempat formasi alkimia, orang-orang yang ada di sana bekerja lebih baik dari apa yang diharapkan. Jadi jika begitu, mereka dapat terus memproduksi pil bintang rendah di bawah bintang 3 dalam jumlah yang besar. Tapi masalahnya, akselerasi waktu yang berbeda akan membakar hidup para tahanan terlalu cepat. Jadi hal itu membuat Yunxiang kesulitan untuk memikirkannya. Tapi karena semuanya berjalan lancar, Yunxiang perlu pergi ke tempat tujuan utamanya, ke tempat Pak Tua Su berada. Yang mana setelah kepergiannya, Yunxiang langsung tiba di formasi kultivasi milik Pak Tua Su. Melihat kondisi Pak Tua Su yang diselimuti oleh aura emas, Yunxiang merasa jika si Pak Tua sudah berhasil menstabilkan soul power-nya sepenuhnya. Jadi karenanya Yunxiang membuka kunci formasi, di mana setelah formasi dilepas, Pak Tua Su mulai terbangun. Dan Yunxiang yang melihatnya, ia tentu saja menyambutnya, serta memberikan ucapan selamat kepada si Pak Tua. Bahkan ia bertanya tentang bagaimana rasanya berhasil menerobos ke ranah Holy Stage. Mendengar apa yang dikatakan oleh Yunxiang, Pak Tua Su mulai memperhatikan fluktuasi soul power miliknya. Bahkan dengan perasaan tak percaya, sensasi yang dirinya rasakan benar-benar luar biasa, di mana dirinya bahkan dapat melayang dengan mudah. Serta ia juga berkomentar, jika ini terasa sangat berbeda daripada berjalan di udara saat berada di ranah Heaven Stage, karena rasanya kendali atas soul power miliknya telah melompat ke tingkatan baru. Bahkan ia merasa bebas dari belenggu gravitasi itu sendiri. Dan Yunxiang yang melihat Pak Tua Su yang asik sendiri, ia memintanya untuk turun kembali. Karena meski melangkah ke Holy Stage memungkinkan seseorang mengapung dalam kekosongan, tapi dirinya masih takkan bisa terbang dengan kecepatan tinggi tanpa menguasai teknik terbang. Yang mana karenanya Pak Tua Su langsung mendarat di hadapan Yunxiang. Bahkan dengan penuh rasa hormat, ia berterima kasih kepada Yunxiang. Karena dengan bantuan yang telah diberikannya, itu sebanding dengan dilahirkan kembali. Jadi dirinya benar-benar tidak tahu cara untuk membalas kebaikan milik Yunxiang. Dari apa yang dilakukan oleh si Pak Tua Su, Yunxiang pun berkata kepadanya jika sepertinya dirinya bisa menggunakan bantuannya untuk saat ini juga. Jadi karenanya Yunxiang mulai menjelaskan situasi terkini. Dan karena beberapa alasan yang rumit, saat ini dirinya sedang dikejar oleh bandit pasir di sekitaran hutan belantara selatan, di mana Holy Stager kan sedang menahan Holy Stager musuh. Bahkan musuh telah menciptakan retakan dan memanggil gelombang bis, yang mana itu membuat kelompoknya menghentikan perjalanan dan bertarung menghadapi mereka. Namun saat ini dirinya berhasil mengambil keuntungan dari situasi sulit. Jadi kapal musuh yang memiliki kemampuan khusus yang tak dapat diserang oleh bis berhasil dibajak olehnya. Melihat Holy Stager yang bertarung, Pak Tua Su tentu saja terfokus kepada Star Soul General Wenzong. Namun Yunxiang lanjut berkata, jika hanya kehadiran Pak Tua Su lah yang bisa memecahkan kebuntuan pertarungan.
di mana rencananya Pak Tuasu akan memecah gelombang bis yang berasal dari retakan, serta memberikan waktu kepada setiap unit untuk mengganti kapal dan meninggalkan area peperangan. Jadi atas tugas itu, Yunxiang memberikan Soul Jade Mecha Wei Yuan Style tipe Flying Sword, karena sebelumnya Pak Tuasu menggunakan mecha tersebut dalam ujian iblis batin. Jadi hal itu akan menyelesaikan masalahnya, yang mana dari pemberian tersebut, Pak Tuasu mengetahui jika Yunxiang telah membantunya pada ujian iblis batin sebelumnya. Namun setelah memberikan Soul Jade Mecha, Yunxiang juga memberikan slip giok yang di dalamnya ada teknik rahasia, di mana teknik yang tercatat di sana adalah teknik terbang bagi Holy Stager pemula. Bahkan itu populer di benua tengah. Mendapatkan teknik rahasia, Pak Tuasu bertanya apa itu artinya dirinya akan bisa mengontrol objek terbang dengan baik. Dan Yunxiang membenarkan hal tersebut, karena pada dasarnya Pak Tuasu hanya perlu memfokuskan soul power-nya pada suatu objek. Jadi dengan penjelasan itu Pak Tuasu kembali bertanya, apakah teknik ini masih bisa bekerja setelah memanggil Mecha Star Soul General? Di mana Yunxiang membenarkan hal itu, bahkan meski tidak secepat terbang secara langsung, tapi setidaknya konsumsi soul power-nya sangat sedikit dan mudah dipelajari. Jadi hal itu merupakan teknik yang sangat praktis untuk tahap awal. Jadi saat ini Pak Tuasu dapat mempelajarinya sekarang juga, agar setidaknya Pak Tuasu dapat berlatih sedikit. Beberapa menit kemudian, di sisi pamanmu, saat ini sudah 8 menit berlalu setelah Yunxiang pergi. Namun di saat yang bersamaan, fluktuasi energi mulai berkumpul di hadapannya, karena nyatanya Yunxiang dan Pak Tuasu telah keluar dari Secret Realm. Pak Tuasu yang memperhatikan sekitarnya, ia bertanya apa ini merupakan kapal musuh yang berhasil Yunxiang bajak, karena seperti yang terlihat ini merupakan teknologi yang belum pernah dirinya lihat sebelumnya. Jadi karenanya ia cukup tertarik dengan kapal itu. Di saat Pak Tuasu memperhatikan sekitarnya, pamanmu yang memperhatikan kehadirannya benar-benar terkejut. Karena apakah Pak Tuasu Heming berhasil menerobos tahap itu? Apakah manusia normal benar-benar bisa menerobosnya? Hanya saja Yunxiang kemudian berkata untuk bicarakan hal itu di lain waktu. Jadi ia meminta Tumi untuk membuka pintu kapal serta membiarkan Pak Tuasu untuk unjuk gigi. Yang mana setelah menerima perintah dari Yunxiang, Tumi pun mulai membuka pintu kapal. Sedangkan Pak Tuasu, ia dibantu diarahkan oleh Songkyu ke pintu keluar. Melihat kepergian dari Pak Tuasu, pamanmu masih terdiam dengan penuh ketidakpercayaan. Karena mau bagaimanapun, dengan manusia fana yang dapat mencapai tingkat holy stage seperti True Immortal, merupakan sesuatu yang baru saja dirinya lihat. Jadi saat ini, pamanmu menjadi semakin kagum terhadap tuan mudanya. Kembali ke sisi Pak Tuasu, dengan pintu kapal yang telah terbuka, terlihat jika gelombang monster beast memenuhi area pertarungan. Yang mana karenanya, Pak Tuasu langsung terjun dan memanggil Star Soul Generalnya. Jadi dengan Mecha Flying Sword, dirinya mulai menciptakan pedang terbang. Dengan fokusnya, Pak Tuasu mengendalikan soul power terhadap pedang dan force untuk terbang. Jadi karenanya, ia dapat menstabilkan geraknya menggunakan pedang terbang. Bahkan ia merasa jika terbang di atas pedang merupakan impian dari setiap pendekar perang, yang mana perasaan tersebut benar-benar luar biasa. Dari itu jugalah Pak Tuasu langsung menerobos kumpulan monster beast. Bahkan dengan bantuan dari pedang terbang miliknya, dengan mudah ia membunuh para monster beast yang ada di medan perang. Yang mana dari kejadian tersebut, si kapten yang sedang tertahan oleh Mioyin, dirinya benar-benar terkejut. Karena bagaimana mungkin ada aura holy stage yang muncul di sekitarnya. Sampai-sampai ia berpikir, apa mungkin kerajaan Tiandu juga menemukan cara membuat holy stager palsu? Karena ia merasa jika kedatangan holy stager itu sedikit di luar dugaannya. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.